Halo, kembali lagi bersama saya Indra 64 di channel saya. Hari ini kita mau membahas mengenai target sales. Teman-teman, sebagai sales hari ini saya bukanlah orang baru di dunia sales. Kalau di dunia untuk konten YouTuber mungkin saya orang baru. Anda bisa lihat konten-konten saya sebelumnya, ada kuliner, ada belajar bahasa Inggris, ada macam-macam, ada saya berobat. Saya merasa saya orang baru di dunia YouTuber. Tetapi kalau dunia sales, saya belajar di tahun 95 sebagai sales pemula. Sebagai sales pemula, saya mau kasih tip bagaimana kita mencapai target kita tercapai. Saya lakukan ini ketika saya di 2002. Saya ketika saya memasuki perusahaan yang baru, saya meminta laporan 3 bulan. Ya, ketika teman-teman mau capai target penjualan, ya saya sarankan seperti ini. Pertama, minta laporan penjualan per 3 bulan, 6 bulan. Oke, 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, atau 1 tahun. Kedua, Anda bisa pelajari sebelum sales Anda pasti ada sebelumnya itu orang lain yang bekerja. Oke, Anda pelajari itu dealer mana aja yang mengambil produk Anda bekerja, dealer mana-mana saja yang pengambilannya sedikit, dealer-dealer mana saja kenapa yang tidak bisa ambil. Anda harus pelajari itu. Itu yang kedua. Ketiga, Anda harus tahu susun grade A, grade B, grade C, grade D. Konsumen pelanggan Anda yang mana yang bagus, Anda harus susun itu. Dan yang kelima, Anda harus tahu rutenya, alamatnya konsumen Anda. Kalau Anda tidak lakukan hal 4 itu, ya, data penjualan, oke, susunan dealer, yang mana yang bagus, pengambilan orderan dealer, ya, dan rute kita kunjungan. Oke, hari ini kita bicara tentang target. Anda bisa minta penjualan itu target berapa lama. Ketika Anda sudah dapat pelajari bulan Oktober, contohnya Oktober bulan depan, Anda harus tahu ketika dia menjual bulan Oktober tahun 2020 misalnya 2 miliar atau 10.000 unit atau berapa, Anda harus mempertahankan 2 miliar atau 10.000 unit sesuai dengan sales yang sebelumnya mengambil. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika Anda mau mencapai target, Anda harus mempertahankan kinerja Anda. Paling tidak, Anda bisa sama dengan tahun yang lalu. Ya, karena Anda sebagai sales pemula, Anda harus sama. Atau paling tidak kurang sedikit tidak apa-apa, karena Anda sebagai sales pemula. Oke, tapi ketika Anda sudah menginjak bulan keempat atau bulan kelima, Anda sudah sebagai sales. Makanya saya katakan pelajari pengambilan dealer itu dari bulan Oktober, November, Desember ke depan. Anda cukup pelajari seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Anda juga harus mengetahui dealer mana yang pengambilan yang banyak. Ya, yang order pelanggan yang mana yang banyak sekali. Anda harus perhatikan itu. Jadi ketika Anda tahu konsumen itu pengambilannya banyak, Anda harus fokus. Biasanya dia 1.000 dalam 1 bulan. Anda harus fokus. Atau 500 itu dalam sebulan. Anda harus fokus. Anda harus maintain. Ya, Anda harus memelihara konsumen Anda. Anda harus jaga itu hubungan, ya. Karena dia adalah pelanggan kita. Oke? Jadi jangan merasa, "Wow, saya sudah bisa jual." Oh, bukan, belum. Jadi ketika Anda mau capai target harus Anda jaga itu. Oke, itu. Dan Anda bisa juga lakukan hal ini berupa bagaimana saya ketika yang sales dulu sebelumnya tidak mengambil produk saya. Ketika saya bekerja di situ, saya harus bagaimana mereka itu ambil produknya ke saya. Karena salesnya mungkin tidak cocok atau hubungan nggak pas. Tapi saya sebagai sales pemula harus bagaimana targetnya adalah dealer itu, pelanggan itu mengambil produk saya. Itu. Oke? Dan ketika Anda sudah lakukan hal itu, Anda akan
dinilai sama manajemen. Dan Anda jangan lupa, Anda harus cari pelanggan-pelanggan yang baru, yang dimana sales sebelumnya tidak lakukan hal itu. Kenapa saya berbicara seperti ini? Saya lakukan hal itu. Yang tidak membeli sama sales sebelumnya, membeli sama saya. Yang tidak ada pelanggan baru, sebelumnya ada pelanggan baru. Yang tidak capai target sebelumnya, saya tercapai. Sebaliknya, sebelum sales saya itu tercapai, saya tidak capai. Tapi di situ manajemen akan melihat kinerja Anda, bahwa Anda bekerja di suatu perusahaan, memberi kontribusi buat perusahaan itu. Oke. Jadi sebagai sales, jangan melihat kerja jam 7, pulang jam 5. Oh, jangan. Anda sebagai sales itu jangan memikirkan diri sendiri, tapi Anda harus berpikir buat perusahaan. Bagaimana saya bisa mengembangkan wilayah saya yang diberikan sama perusahaan. Kebetulan saya punya pengalaman di daerah Pasar Benhil, Pasar Paseban, wilayah Cakung, Cilincing, Jakarta Timur, Pondok Gede, Jati Mekar, Jati Bening, Duren Sawit. Saya pernah alami itu sebagai sales canvas untuk di produk mie yang terbesar tahun 95. Pertanyaan saya sebagai sales, apakah Anda puas? Pertanyaan saya itu. Jangan berpikir buat diri Anda sendiri, tapi berpikirlah buat perusahaan. Bagaimana saya cara mengembangkan area saya, bagaimana caranya saya mencapai target. Ya, rekan-rekan harus seperti itu berpola pikirnya. Ketika Anda memiliki waktu, ketika Anda pulang kerja, ketika Anda punya memiliki waktu, Anda harus melakukan hal-hal yang membangun sumber daya manusia Anda. Membaca buku, dibeli di toko buku, di salah satu, ya bisa membeli buku tentang sales, tentang bagaimana mencari pelanggan, bagaimana jalin hubungan sama pelanggan, konsumen kita. Jadi ketika itu Anda dinilai sama manajemen sejauh mana, selama Anda bekerja 3 bulan, 6 bulan, ya 1 tahun, memberi kontribusi yang banyak buat perusahaan. Jadi jangan merasa Anda berpuas hati sebagai sales, jangan. Ketika Anda mau maju, ya mulailah dari awal. Anda tidak bisa langsung mau menjadi sales taking order, sales supervisor, tapi kalau Anda tidak mengalami hal-hal dari sebagai sales pemula dan sebagai sales. Saya katakan seperti ini kenapa? Saya sampai hari ini sudah seluruh Indonesia. Saya bercita-cita sebagai country manager sebuah negara. Country manager ya se-Asia, ASEAN. Kenapa? Karena saya sudah pernah pergi ke ASEAN. Jadi kenapa kalau Bapak Ibu teman-teman sebagai sales melihat saya, kok ada bahasa Inggris, kok ada sales? Karena saya sudah mengerti. Saya sebelumnya bikin konten YouTube ini kan tidak punya pengalaman sebagai seorang YouTuber, tetapi saya mengerti saya akan capai suatu saat 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Makanya kenapa sebagai rekan-rekan sesama YouTuber pemula dan sebagai viewer, penonton yang telah menyaksikan saya sebab membahas, kasih tip sebagai sales, juga pelajaran bahasa Inggris, kiranya Bapak Ibu, adik-adik sekalian sebab dukung saya supaya saya bisa lebih lagi memberi hal-hal yang positif, bisa memberikan, bisa menolong orang dimanapun saya berada, tentunya yang bisa saya bantu. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Saya merasa saya sudah tahu kekuatan saya di dalam hal membuat konten YouTube, dan saya sudah merasa saya tahu kedepannya seperti apa. Nah, untuk kembali lagi kepada sales, jadi walaupun kita merasa sudah bisa sebagai sales, jangan. Jadi teruslah belajar sampai hari ini saya masih terus belajar bagaimana berpenampilan, bagaimana semangat bekerja, bagaimana bulan Oktober saya harus capai target, bagaimana saya harus mengembangkan produk saya, bagaimana itemnya, bagaimana efektif call-nya, bagaimana omset saya harus besar. Saya berpikir seperti kenapa? Karena berdasarkan data. Anda kalau tidak punya data, target Anda sebenarnya tidak akan tercapai. Dikasih sama perusahaan pun berapa target Anda. Kalau Anda punya data pelanggan, Anda telusuri semua itu, hubungan Anda baik, target itu sebenarnya kecil.
target itu semua sedang kecil. Kembali semua itu pada Anda. Jadi sebagai saran dari saya sebagai tip-tipnya adalah jangan merasa puas. Pastikan besok atau hari ini Anda harus lebih semangat. Tunjukkan Anda bisa. Walaupun Anda memegang produk yang slow moving, barang yang tidak laku, tidak apa-apa. Lakukan sesuai dengan proses SOP perusahaan dan Anda akan melihat. Saya belajar satu. Rezeki kalian tidak kemana-mana. Ketika Anda belajar sebagai sales pemula atau sebagai sales, pastikan bergaulah dengan sesama sales. Apapun itu perusahaan mereka. Malahan kalaupun itu saingan kita, jangan pernah takut. Saya pastikan suatu saat Anda akan tahu. Ketika Anda melihat tips-tips saya sebagai sales 3-6 bulan, Anda bisa komen, Anda bisa bertanya di channel saya Indra 64, bagaimana menjadi seorang sales pemula, dan bagaimana ketika ada kendala-kendala seperti ini, dan bagaimana ketika drivernya tidak cocok, dan bagaimana ada masalah, atau bagaimana orang menolak, tidak mau beli produk kita. Anda tinggal komen di channel saya. Semoga kiranya saya bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, jangan lupa ya share ke teman-teman yang lain cara mencapai target penjualan, dan mohon kiranya jangan lupa tekan tulisan merah subscribe dan lonceng. Kiranya dukung saya terus untuk capai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kiranya hal ini bermanfaat buat kalian semua. Salam 1, 2, 3 sales. Terima kasih. Wassalam.